semakin kebahagia. Saya ucapkan Assalamualaikum kepada hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru, dan teman-teman semua seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan semesta alam yang berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang penuh bahagia ini. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahmakumullah. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Emilia Nasyifa Imiana akan membawakan sebuah ceramah yang bertema meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi dalam menuntut ilmu. Simak ya teman-teman. Islam memandang kedudukan akhlak sama pentingnya dengan ilmu. Akhlak dan ilmu berfungsi untuk membentuk masyarakat muslim yang ideal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Akhlak yang baik merupakan persyarat mutlak yang menentukan derajat seseorang. Deden Abdullah menulis dalam sebuah artikel bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencapai puncak keilmuannya. Beliau mengetahui Al-Quran sampai sedetail-detailnya, kemudian menyampaikannya dan menjelaskannya kepada umatnya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW mengimbau segenap kaum muslim, jadilah engkau orang-orang yang berilmu, atau orang yang belajar, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi yang kelima, atau kamu akan binasa. Makbullah memaparkan sebagai pendidik, Nabi Muhammad SAW menerapkan sebuah prinsip yang dapat dicontoh. Pertama, kemudahan akses. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghalangi seseorang untuk bertemu atau berjumpa dengan beliau hanya karena status sosialnya. Rasulullah SAW memilih tempat-tempat yang strategis untuk mengajarkan Al-Quran saat di Mekah. Dan setelah Islam mulai berkembang, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Al-Quran di Masjid Madinah. Kedua, banyak peran
maka terhadap kemampuan lawan bicara kepada orang yang dinilai cerdas. Nabi Muhammad SAW berbicara menggunakan isyarat. Adapun dengan orang-orang yang daya tangkapnya terbatas, maka beliau menjelaskannya dengan contoh-contoh yang lebih nyata, sehingga penyampaian ilmu dan pesan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keempat, kesabaran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara bertahap. Oleh karena itu, Rasul mengajarkan Al-Quran dan menerapkannya memerlukan waktu yang lama dan semangat juang yang tinggi. Oleh karena itu, memerlukan kesabaran yang besar. Kelima, hubungan yang erat. Meskipun berkedudukan amat mulia baik di tengah umat manusia maupun di hadapan Allah, Nabi Muhammad SAW menyukai kerendahan hati. Sebab inilah kunci untuk menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan siapapun. Hal ini yang membuat ilmu pengetahuan dapat diterima dengan baik. Keenam, menghindari kecenderungan monoton. Nabi Muhammad SAW membuat pengajaran secara variatif bermacam-macam. Nabi Muhammad SAW memilih hari-hari tertentu untuk menyampaikan ilmu kepada umatnya, karena beliau khawatir umatnya akan merasa bosan